Terima kasih Sis Monik. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Bapak Ibu yang ada di aula sini ataupun yang di rumah, Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Kita semua dalam keadaan sehat, amin. Mari berikan salam, berikan senyuman pada saudara di kanan kiri. Ya, kita mau bersama-sama kembali memuji Tuhan hari ini, bersorak-sorai di tempat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di belakang, di bagian depan kursi masih banyak yang kosong. Mari duduknya boleh pindah ke depan supaya kita bisa lebih semangat dan nanti buat saudara-saudara kita yang datang terlambat bisa duduk di belakang. Mari Bapak Ibu, ayo yang muda-muda, kalau yang ya bagus, terima kasih Bro and Sis. Ayo yang lainnya, Bapak-bapak, Ibu, ayo mari silahkan maju ke depan duduknya, jangan di belakang. Yuk. Ya, mari Pak Yoko, ayo. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur hari demi hari kita selalu diberkati Tuhan. Kita selalu disertai Tuhan, amin. Dan kita malam hari ini akan merenungkan, kita hidup untuk apa? Kita hidup mau ngapain? Ya Bapak Ibu, mari malam hari ini kita ada dalam keheningan, di dalam sukacita, di dalam hati yang penuh syukur, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan pada saudara di kanan kiri kita, kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Engkau saudaraku, engkau saudariku, kita semua adalah anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam bersuka cita semua di dalam rumah. Tunjuk saudara di kanan kiri. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita berkumpul karena anugerah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam rumah. Tunjuk saudara di kanan kiri, katakan, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi tunjuk kanan kirimu. Puji Tuhan, inilah saudara dan saudariku Tuhan dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berkumpul, kita bersuka cita bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak yang sungguh berharga di matanya. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami sadar akan kasih-Mu. Kami sadar akan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Hati yang sungguh rindu
untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepadamu. Begitu banyak hal boleh kami alami dalam hidup kami. Sepanjang umur hidup kami sadar Tuhan, kalau kami hidup karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau kami ada hingga saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih-Mu selalu. Bapa, ajar kami, lembutkan hati kami, ajar kami untuk dapat mengerti kasih-Mu yang selalu ada, yang selalu nyata dalam hidup kami. Seringkali kami tidak menyadari, seringkali kami tidak dapat merasakan atau melihat kasih-Mu yang nyata. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon kepadamu Bapa, lembutkan hati kami dan ajar kami untuk mengerti, untuk dapat melihat dan merasakan kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Mari Bapa, lembutkan hati kami. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Benar Tuhan. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengangkat tangan kami dan kami katakan Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Yesusku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik selamanya. Terima kasih Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Engkau mengasihi kami dengan kasih sempurna. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu banyak yang sudah kami terima dalam hidup kami. Amin. Begitu banyak kasih dan kemurahan yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, tidak cukup kata-kata yang kami ucapkan untuk mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, hati kami penuh dengan syukur. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Dan malam hari ini, dengan bersorak-sorai, dengan bernyanyi, dengan memuji bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, beracaralah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan doa kami. Segala doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Wow, Allah kita luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan sorak-sorai kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, sebab Engkau Allah yang baik untuk selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerah
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. katakan bersama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu bertepuk tangan buat Allah kita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, beri sorak-sorai buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam hidup seringkali kita mengalami, kita tidak pernah lepas dari kata memilih. Kita dipersilahkan Tuhan untuk memilih. Memilih ke kanan, memilih ke kiri, memilih mengambil keputusan yang apa. Dan ketika kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita percaya di dalam Dia ada satu kemenangan, di dalam Dia ada satu sukacita yang walaupun mungkin secara manusia kita nampaknya tidak berdaya, kita nampaknya tidak memuaskan, atau mungkin kita mengalami satu kesulitan, tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada satu kemenangan abadi. Amin. Mari kita mau bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku memilih hidupku untuk bersama dengan Engkau, berjalan bersama denganmu Tuhan. Aku mau bersorak-sorai, aku mau bersukacita bersama dengan Engkau. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Puji Tuhan, beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, pengurapan-Mu atas kami malam hari ini. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau mengalami kasih Tuhan. Kita mau merasakan betapa Tuhan dekat dengan kita saat ini. Kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu Bapa, malam hari ini ada di tempat ini. Kau datang menghampiri setiap kami anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan, apa yang menjadi beban di dalam hidup kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Ini hati kami Bapa. Ini segenap keberadaan diri kami. Tuhan, jika kami boleh hidup hingga saat ini, satu hal yang ingin kami lakukan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami pikirkan, dengan apa yang kami perbuat, karena hanya itu yang dapat kami lakukan untuk membalas setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Ini kerinduan kami Bapa. Kami rindu menyenangkan-Mu. Bentuk hati kami Bapa menjadi bejana yang indah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
menyerahkan hati kami seutuhnya kepadamu Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kami dan katakan, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. kami angkat kedua tangan kami dan kami katakan, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. dengarkan kerinduan kami Bapa. Menyenangkanmu, Inilah segenap kerinduan hati kami Tuhan. senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sebab Engkau Allah yang besar, hanya Engkau Allah yang kami sembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Allah yang besar. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti-Mu. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Haleluya. Haleluya Yesus. Ya ralalahu kasih. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk saat indah kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bisa merasakan Kau ada dekat dengan kami. Amin. Tuhan, rasanya kami tidak mau melepaskan saat ini. Kami ingin terus ada dekat dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengarkan kasih-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman bagi kami Bapa. Terima kasih untuk anak-Mu, Sis Marina yang sudah Engkau kirim ke tempat ini. Dia yang Kau pakai malam hari ini untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang memilih dia, Engkau yang persiapkan dia, Engkau yang perlengkapi dia Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan berkat-Mu Tuhan. Malam hari ini, saat ini, kami mau duduk diam, kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu mendengarkan. Berikan kami hati seorang murid yang mau duduk dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang tertabur malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman-Mu Tuhan boleh tertabur, tertanam di dalam hati kami. Dan kami percaya akan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa dan syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kepada Sis Marina kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu terkasih, Shalom, Shalom. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu ini adalah kali kedua saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu. Saya terima kasih Cilian untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kalau kata pepatah, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu ya. Boleh saya minta PowerPoint saya dinyalakan. Bapak Ibu, nama saya Marina Hendra Susilo. Cukup panjang, tapi banyak orang panggil saya Marina aja, atau kadang juga orang taunya Marina Jonathan. Ya, kenapa? Karena saya sudah menikah dengan seorang pria namanya Jonathan. Ya, oke udah muncul. Nah, ini keluarga saya ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga pengen menyapa kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara online. Shalom Bapak Ibu. Semoga dengan online juga bisa mengikuti dengan semangat ya. Nah Bapak Ibu, saya pengen tanya nih sama Bapak Ibu semua. Hari ini datang ke sini semangat gak? Antusias gak? Semangat ya? Yes. Nah sebelum mulai tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu ya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mohon juga Engkau utuslah para malaikat-Mu, bala tentara-Mu untuk berjaga-jaga di sekeliling tempat kami hadir saat ini Tuhan. Biarlah tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kami. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mencuri setiap benih firman dari hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya diutus oleh BPK Kuskupan Bandung untuk menjadi seorang pewarta, menjadi pengajar, dan juga sekaligus konselor. Saya bagian dari persekutuan doa ini. Di persekutuan doa ini saya biasa melayani bersama dengan teman-teman di bidang doa, dalam tim doa syafaat. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu perkenalannya cukup singkat aja ya. Udah kelihatan kan saya sudah menikah, saya punya 1 orang putri ya. Cukup singkat karena apa? Karena pewartaan saya hari ini cukup panjang. Ya, kita mau agak cepat sedikit ya. Baik, kalau kita ketemu seseorang dan orang itu bertanya, Bu, apa sih gunanya hidup kita? Kira-kira Ibu mau jawab apa? Atau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian mau jawab apa? Boleh mungkin ada 1 atau 2 orang yang boleh menjawab, memberikan pendapatnya, untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Untuk bersenang-senang? Yes. Untuk bahagia? Terima kasih. Yang lain? Untuk melayani? Terima kasih. Apa? Maaf? Memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini temanya What I Live For. Buat apa sih saya hidup? Nah, untuk itu kita mau baca dari kitab Yesus bin Sirak atau kita biasa sebut kitab Sirak, bab 17 ayat 1 sampai 10. Kita mau baca bergantian, kita mulai dengan para ibu dulu, wanita dulu ya. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Manusia ciptakan Tuhan dari tanah dan ke sana akan dikembalikan juga. Kepadanya sejumlah hari dan jangka dan memberinya kuasa atas segala sesuatunya di bumi. Kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri dan menurut gambar Allah dijadikannya. Bapak-bapak, Tuhan menaruh ketakutan kepada manusia agar manusia merajai batang unggas. Selanjutnya, menunjukkan kepada apa yang baik dan apa yang jahat. Selanjutnya, menanamkan matanya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, agung. Bapak Ibu, saya mau ajak semua untuk kita baca sekali lagi hanya ayat yang ke-10. Kita bacakan dengan sambil diresapi ya. Maka manusia mesti memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan pekerjaannya yang agung. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah dasar ayat yang saya dapatkan. Bagaimana Tuhan
ngomong sama saya, bagaimana sih kamu harus hidup supaya hidup kamu itu berguna, nggak sia-sia. Dan dia menekankan di ayat yang ke-10 bahwa kita harus apa? Memuji nama Tuhan yang kudus dan untuk mewartakan pekerjaannya yang agung. Ada dua hal. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita juga sebetulnya udah memuji ya. Tadi waktu kita nyanyi kita udah muji ya, udah muji Tuhan, bersorak-sorai malah tadi kata Cigiofu ya. Tetapi apakah hanya sebatas kita bernyanyi, kita bersorak-sorai, apakah itu yang Tuhan mau kita lakukan? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya dapatkan, 5 hal, 5 cara untuk kita memuji Tuhan. Ya. Bukan seperti hanya menyanyi dan bersorak-sorai. Betul, itu pun baik. Apa yang kita lakukan, memuji seperti yang tadi kita lakukan, itu pun Tuhan senang sekali. Tetapi ada hal-hal lain, cara-cara lain yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama adalah dengan melakukan menyembah atau penyembahan. Ya, kita mau baca lagi yuk ayatnya ya. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biasanya saya jadi pengen nanya nih sama Bapak Ibu. Kalau di rumah atau dalam keseharian, bagaimana sih cara kita menyembah? Nah, saya mau tanya aja sama Ibu koordinator kita. Ci, gimana Ci biasanya kita kalau Cici di rumah dalam sehari-hari melakukan penyembahan itu seperti apa? Menyembah itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi, itu tidak hanya tergantung waktu. Memang kita memiliki jam khusus untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Tapi penyembahan itu adalah sikap hidup kita selama 24 jam menyembah. Tapi kalau pribadi keintiman dengan Tuhan, kita memiliki waktu bagaimana kita bisa berdua dengan Tuhan, kita saling curhat, kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, dan kita pun mendengar suara Tuhan. Thank you, luar biasa ya, nggak salah ya kita milih Cilian jadi koordinator ya. Tepuk tangan dulu dong, thank you Cilian. Bener loh Bapak Ibu, penyembahan itu nggak hanya pada saat kita persekutuan doa ya, tapi menjadi gaya hidup kita. Terlebih-lebih saya ingin sedikit menjelaskan lah ya, supaya Bapak Ibu bisa nanti mengerti nyambungnya kemana sih gitu ya. Gini, penyembahan atau menyembah, dan di dalam ayat ada kata-kata persembahan. Semua kata-kata ini, kata dasarnya adalah sembah, betul. Apa sih arti sembah? Ada yang tahu arti sembah itu apa? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, sembah itu adalah pernyataan hormat kita kepada siapa? Kepada Allah, ya, kepada Allah. Nah, menyembah adalah kata kerja, kita menyembah Tuhan. Penyembahan adalah caranya, penyembahan adalah prosesnya, mana kita menyembah Tuhan. Nah, kata persembahan sendiri adalah kata benda, yang artinya apa? Hadiah atau pemberian. Ya. Nah, gini Bapak Ibu, saya pengen jelasin. Roma 12 ayat 1 ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada kita. Nasihatnya apa sih? Dikatakan di situ,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai hadiah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus nggak ngomong, nggak mengatakan bahwa kita mempersembahkan hanya tangan kita, hanya kepala kita, atau hanya bagian tertentu dari badan kita. Tapi apa katanya? Tubuhmu. Yang artinya apa? Dari kepala sampai kaki semua, seluruhnya. Itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mau memuji Tuhan dengan cara apa? Cara yang pertama adalah memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Nah, jadi sebetulnya penyembahan itu jauh lebih tinggi, enggak hanya sekedar kita memuji Tuhan dalam nyanyi-nyanyian, enggak hanya dalam doa, tetapi lebih daripada itu. Inti dari penyembahan adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, seringkali saya merasakan kalau misalnya saya lagi mau melakukan saat teduh, tapi pikiran saya lagi nggak ada di situ. Saya lagi banyak pikiran, saya lagi memikirkan anak atau lagi memikirkan sesuatu. Saya nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya nggak bisa memberikan sepenuhnya diri saya nggak bisa melakukan penyembahan itu. Adakah Bapak Ibu yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya? Ya itu karena kita saat itu nggak seutuhnya, nggak seluruh diri kita serahkan pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu itu yang dimaksud dengan menyembah atau penyembahan adalah apa? Menyerahkan diri seutuhnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita ngomong dalam hal menyerahkan diri, di dalam kehidupan ini kita ini disuruh untuk menyerahkan diri kita nih, pasrah. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Harus bisa dong. Harus bisa. Tapi memang saya akui bahwa ada 3 hal yang menjadi penghalang buat kita untuk berserah diri kepada Tuhan seutuhnya. Ngapa? Yang pertama, karena kita punya rasa takut. Rasa takut apa? Mengapa kita bisa rasa takut? Pertama, karena kita kadang kurang menyadari betapa Tuhan itu sebetulnya mengasihi kita. Betapa Tuhan itu kita kurang merasakan Tuhan itu sungguh-sungguh sayang sama kita. Maka kita nggak percaya. Apakah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang seorang anak kecil di dalam arena sirkus yang memberanikan dirinya untuk digendong oleh seorang pria yang dia melakukan tindakan menyeberang tali dari ujung ke ujung dalam ketinggian tertentu tanpa dia menggunakan alat bantu, alat penyelamat. Nah, ternyata Bapak Ibu, anak itu bapak yang menyeberang itu adalah ayah dari anak tersebut. Maka dia berani menyerahkan dirinya, berani digendong sama ayahnya untuk menyeberang dari satu ujung ke ujung yang lain tanpa pakai pelindung. Karena ternyata dia adalah ayahnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita bilang Tuhan itu adalah kita, apakah betul kita betul-betul menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita? Yang pasti memberikan yang terbaik buat kita, yang pasti nggak akan merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita.
Benar nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Maka Bapak Ibu, perasaan takut itu menjadi penghalang buat kita untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Dalam hal ini kita harus semakin belajar untuk apa ya? Setiap hari, kalau boleh dibilang, setiap hari kita mengingat-ingat apa sih yang Tuhan hari ini kerjakan untuk kita. Sehingga kita semakin merasa, semakin kita tahu gitu, oh ternyata Tuhan teh baik, Tuhan tuh selalu ada buat kita, Tuhan itu selalu gak pernah ninggalin kita gitu loh. Jadi kita akan tumbuh rasa percaya kita kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Oke, itu adalah hal yang pertama yang menjadi penghalang bagi kita untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah keangkuhan. Sifat sombong, sifat angkuh dari manusia. Seringkali kita gak berani untuk percaya pada Tuhan bukan karena apa-apa. Karena kita sombong, kita merasa diri kita mampu. Kita sanggup untuk melakukan, menjalani kondisi-kondisi tertentu. Ya, itu karena keangkuhan kita. Maka kita gak mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini sulit. Karena memang sepertinya itu ada dari dalam diri kita, kemanusiawian kita gitu ya. Nah, tapi saya percaya kita setelah mendengar firman sekarang nih hari ini, kita pasti mampu untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga adalah kebingungan. Bapak Ibu sering gak ngalamin bingung untuk percaya sama Tuhan? Pernah gak? Pernah? Iya. Kalau di dalam kitab suci, cerita yang paling mudah untuk kita kenali adalah bagaimana Bapak Abraham itu bingung. Apa janji Tuhan kepada Bapak Abraham? Menjadi bapak bangsa yang besar. Ya, terus keturunannya katanya apa? Akan seperti bintang di langit. Begitu banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia hanya memiliki satu orang putra, disuruh diapain? Dikorbankan katanya. Pada saat itu, kalau kita yang menjadi bapak Abraham, bingung gak sama Tuhan coba? Katanya suruh jadi bapak bangsa, anak cucunya bakal berlimpah-limpah banyaknya. Tapi ternyata satu aja disuruh dikorbanin, pasti bingung ya. Banyak kejadian di dalam kehidupan kita, juga kita mengalami hal yang sama. Di mana kita mau melangkah mengikuti Tuhan, tapi kok kayaknya gak jelas ya. Berani gak kita untuk betul-betul berserah kepada Tuhan? Nah, ini adalah 3 hal yang menjadi penghalang buat kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu, kita mau terus belajar ya, untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Kalau kita berserah, kita percaya sama Tuhan. Apa aja yo manfaatnya kira-kiranya? Yang pertama, kita akan mengalami damai sejahtera. Ya, ketenangan, betul. Saya yakin banget itu. Di saat kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, kita akan tenang. Yang kedua, kita akan mengalami kemerdekaan. Merdeka dari apa yo? Rasa takut, rasa khawatir, ya kan? Merdeka, udah gak ada lagi tuh perasaan-perasaan itu semua. Udah digantikan semua dengan rasa damai sejahtera itu. Ya. Yang selanjutnya, pada saat kita benar-benar
berani melepaskan diri kita pada Tuhan, pada tangan kuasa Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan itu. Contohnya, pribadi yang berserah adalah Bunda Maria. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu kan bagaimana Bunda Maria juga saat itu mengalami kebimbangan, ketakutan, bingung dong dia dalam kondisi baru 13 tahun, tiba-tiba suruh punya anak, suruh hamil ya. Nah semua itu tapi bisa Bunda Maria lalui. Karena apa? Karena Bunda Maria sungguh berserah pada Tuhan. Dan yang jelas Bunda Maria boleh melihat apa? Yang ketiga itu dikatakan mengalami kuasa Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah cara yang pertama bagaimana kita mau memuji nama Tuhan yang kudus adalah dengan apa yang pertama? Menyembah atau melakukan penyembahan, ya. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Bapak Ibu, apa perintah Tuhan? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu gak usah jauh-jauh sama orang lain di luar yang gak kenal ya. Kita ngomong lingkup kecil aja sama keluarga kita. Kira-kiranya bentuk kasih apa yang dapat Bapak Ibu berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita? Bentuk kasih seperti apa? Bentuk nyata, boleh kasih pendapatnya? Bentuk kasih seperti apa? Ngasih hadiah, pasti seneng kan orangnya kan? Seneng dong pasti ya dikasih hadiah. Ya, dikasih pujian, pasti seneng. Ya, karena itu adalah bentuk kita mengasihi mereka juga. Tetapi Bapak Ibu saya ingin juga mengingatkan bahwa ada 2 hal besar lain. Bentuk kasih yang bisa kita berikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada sesama kita yang kadang kita lupa. Ya. Yang pertama adalah waktu. Sisihkan waktu kita buat mereka yang kita kasihi. Kenapa saya katakan waktu itu adalah bentuk kasih? Pada saat saya meluangkan waktu untuk orang yang terdekat, saya bisa memberikan lebih. Saat saya di rumah meluangkan waktu untuk anak saya bisa memberikan perhatian kepada dia. Dia butuhnya apa, dia lagi ada masalah apa, dia bisa cerita sama saya. Bayangkan kalau saya nggak menyisihkan waktu untuk anak saya, apa yang akan terjadi? Saya nggak tahu apa yang jadi kebutuhan dia. Apa yang mau saya kasih dalam bentuk benda pun mungkin saya jadi salah. Orang mungkin dia butuhnya bolpen, saya beliinnya penghapus. Jadi salah. Maka Bapak Ibu, waktu. Please, sisihkan waktu buat orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Berikan waktu untuk mereka boleh curhat. Kita cuma duduk aja sebelahnya dengerin. Mereka ngomong, mereka cerita. Mungkin apa yang menjadi beban mereka. Kita nggak bisa lakukan apa-apa mungkin ya. Tetapi di saat kita bisa duduk, kita bisa mendengarkan. Saya yakin sedikitnya perasaan beban yang dirasakan itu akan sedikit hilang. Waktu itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah pengampunan. Seberapa besar kita mengasihi orang itu, suami kita, istri kita,
anak kita, saya bilang, I love you pap. Tapi saat dia melakukan kesalahan terhadap saya dan saya nggak bisa mengampuni dia, apakah menjadi nyata bentuk kasih saya kepada dia? No, bohong. Pengampunan adalah bentuk kasih. Seperti siapa? Kita semua tahu, Tuhan Yesus. Dia adalah teladan, contoh yang jelas, nyata buat kita semua. Benar nggak? Pengampunan. So Bapak Ibu, cara yang kedua untuk kita memuji Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Jangan lupa sisihkan waktu, dan yang kedua, terus berikan maaf, pengampunan. Ya, lanjut kita ke yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita belajar untuk memuji Tuhan adalah menjadi serupa seperti Kristus. Yuk kita baca lagi yuk, sama-sama yuk ayatnya 3:21. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Di sini kita belajar bagaimana untuk berubah menjadi serupa seperti Kristus. Sosok teladan yang bisa kita ikuti ada beberapa yang saya tahu. Yang pertama adalah Rasul Paulus sendiri. Ya, kita semua tahu pada saat dulunya seperti apa? Waduh, jahat banget ngejar-ngejar. Semua pengikut Kristus dikejar-kejar, dibunuh, dianiaya. Tapi pada saat Tuhan mengizinkan dia mengalami sesuatu, ternyata dulu namanya Saulus diubahkan menjadi Paulus. Dia berubah serupa menjadi seperti Kristus. Mudah enggak tapinya Bapak Ibu? Kalau dengar cerita Santo Paulus ya, saat itu berapa hari perjalanannya? Dari tempat titik dia terjatuh, matanya tertutup seperti tertutup menjadi buta. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam satu rumah dan dia dijamah oleh Ananias hingga akhirnya dia boleh melihat kembali. Berapa hari? 3 hari ya? Betul Tante Leni enggak? Betul ya, 3 hari. Ini artinya perlu waktu. Kita enggak bisa loh berubah tiba-tiba. Bapak Ibu hari ini semangatnya ke PD nih. Udah dengerin firman, banyak pisan dari tadi ayatnya. Ntar sampai keluar berharap seling berubah. Mungkin enggak? Mungkin sih. Mungkin sih kalau Tuhan bilang boleh, kalau Tuhan mengizinkan, bisa. Tapi kita untuk meninggalkan manusia lama itu enggak mudah. Saya pernah dengar ada cerita seorang yang berusaha untuk berubah. Setelah dia mendengar firman Tuhan, dia berusaha untuk berubah. Tapi terus dia bilang, susah, saya mau berubah susah. Kenapa? Iya, soalnya itu tuh teman-teman saya masih kayak gitu. Masih yang ngaco-ngaco katanya gitu. Yang kehidupannya masih seks bebas lah, masih narkoba lah, masih LGBT lah. Susah emang. Tapi kita harus percaya bahwa sebetulnya kita bisa menjadi manusia baru. Bagaimana caranya? Kita semua yang sudah dibaptis, kita punya Roh Kudus. Dan kita bisa percayakan hidup kita
Kita minta tolong sama Roh Kudus untuk menolong kita, untuk mengubah diri kita, menanggalkan semua hal-hal yang buruk, dan kita berubah menjadi manusia yang baru. Yang seperti apa? Serupa seperti Kristus. Ya, Bapak Ibu, ini adalah cara yang keberapa tadi? Ketiga, ya. Berubah menjadi serupa seperti Kristus. Kita ngomong yang keempat ya. Yang keempat, ini saya mau tekankan ya, proses yang tidak instan. Kita perlu komitmen, kesabaran, dan ketekunan. Ya. Oke, lanjut yang keempat. Cara kita untuk memuji Tuhan dengan cara kita melayani. Melayani, di sini juga saya bacakan ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan apa? Saya bold, saya kasih warna kuning untuk melakukan pekerjaan baik. Melayani itu pekerjaan baik atau enggak ya? Baik. Ya, itu yang Tuhan mau kita juga melakukan. Pekerjaan baik, melayani. Setiap kali kita mendengar kata pelayanan, apa yang ada dalam pikiran kita? Pelayanan mah cuman buat pastor. Pelayanan mah hanya buat yang berdiri di situ melayani. Seringkali kita, pola pikir kita hanya seperti itu, benar nggak? Bahwa pelayanan itu sebetulnya tidak terbatas. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun profesi Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk melayani. Terutama kita mau melayani di mana yang pertama? Di rumah. Good, terima kasih. Makasihin. Ya, betul Bapak Ibu. Jangan lupakan bahwa pelayanan yang pertama, yang utama adalah kita melayani di rumah. Layanilah pasangan Anda, layanilah anak-anak. Bahkan kita pun juga sebetulnya perlu melayani ART kita, asisten rumah tangga kita. Mereka adalah sesama kita juga ya. Kita harus melayani mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pengen sedikit saya pengen sedikit kampanye ya. Boleh ya, Cilian ya? Bapak Ibu, periode kepengurusan Cilian ini bakal berakhir bulan Desember ini. 2023 sampai 2026 adalah periode kepengurusan yang baru. Kita belum tahu siapa yang akan menjadi koordinatornya. Kita berdoa yang terbaik pastinya ya. Tuhan pasti udah siapin yang terbaik. Amin. Amin ya. Tetapi siapapun koordinatornya, orang tersebut membutuhkan pertolongan dari Bapak Ibu sekalian untuk melayani di banyak bidang. Bisa seperti yang jadi tim pujian, kalau yang punya talenta musik ya silakan menjadi pemusik dan sebagainya, masih banyak. Ya, Bapak Ibu, saya ngundang. Yuk rame-rame kita melayani. Siap nggak? Siap, harus siap, ini loh disuruh sama Tuhan melayani. Ya. Tapi memang sih Bapak Ibu, seringkali kita mengalami suatu masalah. Ya, hambatan dalam pelayanan. Apa hambatan yang pertama yang seringkali kalau saya tanya nih sama ibu nih. Bu, yuk melayani yuk. Oh, males. Kan udah disuruh, tadi teh ada ayatnya. Kata Tuhan suruh melakukan pekerjaan baik, melayani.
Aduh, saya jadi benar-benar pengen ketawa. Makasih. Oke, hambatan dalam pelayanan yang pertama adalah, ini kita baca nanti ya. Yang pertama adalah waktu. Betul nggak? Berapa banyak orang mengatakan, gak bisa, saya mah orang sibuk, kerja, saya mah gak punya waktu untuk pelayanan. Ya, itu adalah hambatan yang pertama dalam pelayanan. Orang sering bilang, saya gak punya waktu. Maaf ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, pelayanan itu bukanlah pilihan. Maaf ya, saya pengen keras saya ngomong. Pelayanan itu bukan pilihan mau atau enggak. Tapi pelayanan itu adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan. Harus kita kasih slot, kita kasih waktu khusus untuk kita melayani. Gak bisa kalau misalnya bilang, saya sibuk. No. Pelayanan itu perlu kita memprioritaskan diri. Oh ya, saya mau melayani. Setiap hari Senin, saya prioritaskan untuk datang ke PD. Kalau misalnya saya memilih menjadi seorang among tamu, misalnya biasanya saya datang, tepat waktu aja mulai 6:30 ya saya datang 6:30. Tapi untuk melayani, saya mau meluangkan waktu. Datang lebih awal menjadi seorang among tamu. Datang 5:30, orang lain belum ada di sini, sudah hadir. Siap dengan hati yang tulus untuk melayani. Bapak-bapak, saya nggak tahu sekarang siapa yang menolong bantu untuk nyiapin kursi-kursi. Apakah pada saat Bapak Ibu hadir ini belum siap? Enggak ya, udah siap. Iya, mereka itu datang lebih dulu. Kalau mereka bilang saya nggak ada waktu, nggak ada kursi yang udah siap di sini. Ya. Oke, jadi saya mau tekankan lagi. Pelayanan adalah prioritas. Tergantung Bapak Ibu mau nggak prioritasin, bukan pilihan. Nanti kalau ada waktu saya mau melayani, nggak ada waktu ya nggak tahu kapan ada waktunya kalau gitu mah. Ya, oke, Bapak Ibu itu adalah hambatan yang pertama di dalam kata pelayanan. Hambatan yang kedua adalah perasaan tidak memiliki talenta atau karunia. Cilian pasti udah pengalaman ketemu sama bro and sis di sini nih. Yuk melayani yuk. Gak bisa Ci, saya mah nyanyi gak bisa, main musik gak bisa, gak punya talenta, gak punya karunia apa-apa. Tapi apakah betul bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu tanpa karunia, tanpa talenta? Enggak, Tuhan itu terlalu baik. Bapak Ibu, saya mau menyingkat waktu. Kalau saya punya waktu yang cukup banyak, saya pengen ngulas. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Yang tadi kita baca di awal, kitab Sirak 17, ayat 2 sampai 4 dan ayat 6. Boleh diulang dibaca di rumah. Bagaimana Tuhan memberikan begitu banyak kepada kita. Ya. Semua orang dikasih loh talenta. Percaya. Kalau nggak bisa nyanyi, at least bisa berdoa. Ya, Bapak Ibu, saya juga ngalamin di dalam tim doa nih, susah banget buat ngajakin teman-teman baru nih buat ikut gabung. Ya Cikim ya, orangnya itu lagi, lo lagi. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang ngerasa saya nggak punya karunia, nggak punya talenta apa-apa, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa bantu di tim doa.
belajar. Kita sama-sama belajar. Gak ada yang udah jago, gak ada. Siapa yang paling pertama di tim doa? Coba saya tanya. Tante Susi atau misalnya Bu Yono atau Tante Leni sekalipun gak ada. Gak ada yang udah jago doa. Semua kita belajar. So, yuk mari ikut. Dan kalau bilang gak ada waktu, saya balik lagi ke tadi yang nomor pertama tuh hambatan katanya gak ada waktu. Ya, pasti bisa. Kalau ada kemauan, pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, itu adalah hambatan yang kedua dalam pelayanan. Apa yang ketiga? Kita egois. Saya mah ngerasanya, saya mah kurang dikasihi. Jadi saya mah pokoknya pengennya orang lain ngelayani saya dulu, masalah saya melayani balik, ya nanti lihat dulu kalau ada waktu saya melayani. Egois aja intinya. Saya nggak bisa melayani karena saya punya sifat buruk di dalam diri saya, egois. Ya, Bapak Ibu, itu adalah 3 hal hambatan di mana kita mau melayani, tetapi kita kok kayaknya susah. Jadi apa tadi hambatan pertama? Waktu. Yang kedua, talenta, nggak punya karunia. Yang ketiga, egois. Kita mau buang itu semua ya. Amin ya. Oke, dan yang selanjutnya kita diburu waktu. Nah, yang terakhir sebetulnya ini sama dengan ayat yang tadi kita pertama baca. Bagaimana kita mau memuji Tuhan? Salah satunya adalah dengan kita mewartakan Kristus. Kita mewartakan bagaimana Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Bapak Ibu, kalau akhir-akhir ini kan begitu banyak ya rumah makan, kafe, buka, hito-bito buka, enak. Cerita nggak Cilian sama teman kalau hito-bito enak? Kalau nggak cerita, aduh, cerita dong, masa nggak cerita? Pasti dong. Ya, kalau misalnya ada rumah makan baru yang ya mungkin udah lama, tapi kita baru pertama nyoba dan ternyata makanannya enak. Seringnya kita pasti cerita kan sama teman-teman, ya kan? Nah Bapak Ibu kalau soal makanan aja kita cerita, sama teman-teman kita berbagi, lalu kenapa kita nggak cerita tentang kebaikan Tuhan? Apakah perlu menjadi seperti saya, harus berdiri dulu di sini, terus ngomong cerita tentang kebaikan Tuhan? Enggak ya. Enggak loh. Mewartakan kebaikan Tuhan itu cukup dengan kalau kita ketemu orang, kita ngobrol, kita cerita. Kita mengalami suatu kejadian, suatu peristiwa di mana Tuhan tolong kita ceritain. Ya, Bapak Ibu, jangan cuma makanan aja yang enak diceritain. Ya, ada tempat bagus di mana, wah sekarang lagi ada happening di mana kita ceritain sama orang. Tapi soal kebaikan Tuhan kita lupa. Mulai saat ini kita harus ingat ya. Amin. Nih, ini adalah hak istimewa bagi kita yang sudah lebih dahulu menikmati kasih Tuhan. Maka Tuhan ingin kita juga membagikannya kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Ya, yang udah kenal aja kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa Tuhan itu baik. Ya, oke Bapak Ibu, saya mau ulas sekali lagi 5 hal yang dapat kita lakukan untuk memuji Tuhan. Yang pertama apa? Menyembah atau berserah penuh. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, menjadi serupa seperti Kristus. Yang keempat, melayani. Dan yang kelima, mewartakan Kristus. Nah, sekarang izinkan saya untuk cerita. Mungkin Bapak Ibu akan tanya juga sih, kalau nggak salah, lagi kemarin sempat dibilangin,
tema besar bulan November adalah apa? Kasih Allah ya, kasih Allah. Tapi kok Marina dari tadi ngomong gak ada nyambung-nyambungnya sama kasih Allah? Enggak tuh nyebut sama sekali gitu kasih Allah kepada saya apa enggak? Enggak. Bapak Ibu, mungkin secara firman saya enggak cerita, saya enggak nyambungin. Tetapi saya mau bersaksi bagaimana Tuhan sungguh mengasihi saya dan juga Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan Tuhan memberitahukan kepada saya apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya berguna, supaya hidup saya tidak menjadi sia-sia. So ada ceritanya. 2 bulan yang lalu, terakhir saya bertemu dengan Aih. Bapak Ibu tahu Aih? Cici mama saya. Beliau sakit sudah cukup lama dan 2 bulan yang lalu itu adalah kesempatan saya terakhir untuk bertemu dengan beliau sebelum akhirnya Tuhan memanggil beliau pulang. Dan pada saat pertemuan itu, Aih tanya sama saya, Marina, dengan suara yang lirih ya, pelan, apa gunanya hidup? Beliau tanya begitu sama saya. Pertama saya pikir, si A ini lagi ngomong sendiri karena dengan kondisi keadaan kesehatan dia memang udah enggak bagus, dia enggak bicara menatap mata saya, tidak. Dia melihat kemana aja. Tapi dia tanya 2 kali, apa gunanya hidup? Saat itu saya cuma bisa jawab, kalau orang hidup mah kayaknya ya yang pertama kita itu harus menikmati hidup yang Tuhan kasih. Dan kita harus mensyukuri. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya jawab. Gak lama Tuhan panggil Aih pulang. Pada saat di rumah duka, begitu banyak orang datang. Aih dulunya adalah seorang guru. Dan dia adalah aktivis di Choice, juga ME. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, namanya Sonya Ina. Beliau pada saat kita di rumah duka, begitu banyak yang melayat. Dan pada saat ada yang kesaksian, mereka berkata, betapa Ibu Sonya mempunyai dampak besar, baik kepada mereka yang hadir. Bapak Ibu, saya sungguh apa? Sedih. Saya sungguh merasa begitu bego, bodoh. Bagaimana mungkin saya hanya menjawab kepada Aih bahwa hidup itu hanya untuk dinikmati dan disyukuri. Tapi saya sangat-sangat bersyukur bagaimana Tuhan mengasihi saya. Tuhan tunjukkan kepada saya ayat dari kitab Sirak yang kita sama-sama malam hari ini kita baca. Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana saya harus hidup. Maka saya membagikannya kepada Bapak Ibu malam hari ini. Mari Bapak Ibu, jangan sia-siain lagi waktu kita. Kita lakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan apa yang kita sudah cerita, bahas hari ini, kita pelajari sama-sama. Mari kita lakukan. Mari kita lakukan sama-sama. Jangan sampai kita merasakan kesia-siaan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Amin. Di dalam, boleh dikembalikan ke PowerPoint-nya sebentar.
Di dalam Yakobus 4 ayat 14. Ya. Bapak Ibu, saya mau bacakan Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar aja hilang, gak kelihatan lagi. Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih kasih sama kita. Mari kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti apa yang Tuhan minta kepada kita, yang sudah kita pelajari malam hari ini. Saat ini saya mau undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi lagu yang kita udah pasti kenal. Hidup ini adalah kesempatan. Kita imani bahwa lagu ini adalah juga doa bagi kita. Bahwa bagaimana kita mau berubah. Kita mau mempergunakan waktu kita semaksimal mungkin. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang telah kami dengar Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, akan tinggal di dalam hati kami. Firman-Mu akan bertumbuh, berkembang dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami malam hari ini. Kami mau Tuhan, kami mau saat ini juga, kami mau berkomitmen
Kami mau menyatakan dalam diri kami masing-masing Tuhan, bahwa kami mau menjadikan hidup kami menjadi berkat. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami seturut kehendak-Mu. Dan biarlah setiap firman yang boleh telah kami dengar, bukan hanya boleh kami dengar, tapi boleh kami simpan dengan baik di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, hamba-Mu selesai bicara. Hamba kembalikan segala kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Terjadilah pada kami seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sis Marina untuk firman Tuhan malam hari ini, untuk berkat Tuhan yang diberikan bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati Sis Marina dan keluarga. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kembali kita mau satukan hati kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bila malam hari ini kami telah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Cimarina. Firman yang boleh kami dengar, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh lebih lagi menjalankan setiap firman-Mu yang malam ini kami dengar Bapa. Dan kiranya Engkau boleh memberkati Cimarina lebih lagi dalam setiap pelayanannya Bapa. Engkau pakai lebih lagi beliau Tuhan. Engkau berkati dalam rumah tangganya, keluarganya, dalam pekerjaannya. Bila Engkau yang boleh campur tangan dalam setiap aspek kehidupannya Bapa. Dan bila mana sebentar kami akan memberikan yang terbaik, kiranya Engkau boleh memberkati, Engkau boleh mengurapi setiap persembahan yang akan kami berikan supaya boleh menjadi pekerjaan, memperpanjang pekerjaan-Mu dimanapun berada Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh scan QR. Kita mau tetap mengatakan, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Kami mau memuji terus Engkau, kami mau bersorak, kami mau melompat kegirangan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa pengumuman untuk malam hari ini.
Oke, Bapak Ibu saudara terkasih, puji Tuhan kita sudah boleh bersekutu bersama-sama. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kembali kita mau mengangkat tangan kita mau katakan, Tuhan, hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Kami mau terus Tuhan berpegang hanya kepadamu. Kami mau terus menyukakan Engkau melalui setiap apa yang boleh kami alami dalam hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu. Untuk malam hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu secara luar biasa. Tuhan terima kasih, jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh tahu apa arti hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa mengasihi, yang bisa mengampuni, yang bisa mewartakan kasih-Mu Tuhan. Karena itu yang dapat kami lakukan untuk mengisi hidup kami sampai saatnya nanti kami boleh Engkau panggil pulang Tuhan. Kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan karena kami sudah menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Eva Sutanto, untuk Bapak Yayang. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu sepanjang hidup yang mereka sudah lalui Tuhan. Tahun ini Engkau tambahkan 1 tahun lagi kehidupan bagi mereka. Terima kasih Bapa, biar damai, sejahtera, sukacita, kesehatan senantiasa Kau limpahkan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat-Mu, mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Dan mereka boleh setiap hari menikmati berkat kasih dan kemurahan-Mu. Kau pegang erat tangan mereka Tuhan, Kau pimpin langkah hidup mereka selalu dengan kasih dan kemurahan-Mu senantiasa. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-Mu Ibu Minawati yang sudah Engkau panggil pulang. Mari Tuhan, saat ini perjalanannya bersama dengan kami sudah selesai. Saat ini dia boleh menikmati damai surgawi bersama Engkau Bapa. Biar kasih dan sukacita-Mu boleh dia rasakan. Tuhan, berkati anak-anaknya, menantunya, cucunya yang ditinggalkan. Berikan kekuatan dan penghiburan senantiasa bagi mereka Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan setiap kami berjalan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, biar kiranya kasih dan kemurahan-Mu juga senantiasa menyertai kami. Kau pimpin kami di dalam perjalanan pulang kami malam hari ini. Agar setiap kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan hari Senin depan Tuhan, Kau kembali akan kumpulkan kami dengan sukacita yang baru,
dengan semangat yang baru untuk kami boleh kembali datang ke tempat ini, bersekutu, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu lagi hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.